Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih Asyratis Sa'ah, hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita sampai atau masih dalam hadis-hadis munculnya kaum Khawarij, sampai kepada hadis yang ke-8, di mana dalam pembahasan sebelumnya sudah disebutkan bagaimana kaum Khawarij itu muncul dan mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW akan senantiasa keluar, akan senantiasa muncul kelompok Khawarij yang permulaan atau awalnya muncul di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Bibitnya sudah muncul sejak zamannya Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa tanda atau ciri orang yang nanti akan menjadi ciri munculnya kaum Khawarij, pada kelompok itu terdapat seseorang yang sifatnya orangnya orang hitam. Ada seorang yang kulitnya hitam, di salah satu lengannya ada seperti payudara wanita. Disebutkan dalam sebagian riwayat Bukhari seperti putingnya payudara wanita. Subhanallah. Nah, disebutkan sifat itu oleh Rasulullah SAW. Hingga Ali bin Abi Thalib kemudian ketika menceritakan tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW, yang mana tandanya ada orang yang seperti itu, dan ciri kelompok mereka ini persis seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, kaum Khawarij yang keluar dan ditumpas oleh Ali. Maka Ali bin Abi Thalib ingin membuktikan tanda yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menemukan. Hingga ketika sahabat mereka mencari, atau kaum muslimin ketika itu diperintahkan oleh Ali, cari sampai ketemu.
Dan akhirnya diketemukan seperti yang disabdakan Rasulullah. Persis seperti yang disabdakan Rasulullah, seorang yang berkulit hitam, rajulun aswad. Ini salah satu adudai, salah satu dari tangannya, lengannya itu ada tumbuh seperti daging, mirip dengan payudara wanita. Payudara wanita, dan bahkan disebutkan ada putingnya, seperti putingnya payudara wanita. Di situ Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung bersujud syukur karena mengetahui keberadaan orang tersebut sebagaimana yang disebutkan Rasulullah, dan Ali menumpasnya. Ali yang menumpas kelompok tersebut. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Dan tanda-tanda tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa kelompok yang seperti ini nanti bakal terus muncul, bukan hanya ketika zaman Ali bin Abi Thalib saja, tetapi ini kelompok akan terus bermunculan. Ini penerusnya itu terus ada sampai nanti akan berakhir, atau yang terakhir dari kelompok Khawarij ini munculnya pada saat tanda-tanda keluarnya Ad-Dajjal, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah ini, Masya Allah. Dan hadis-hadis tentang mutawatir ini jika dikumpulkan, ini luar biasa banyaknya. Dan para ulama menyebutkan hadis Khawarij adalah hadis yang mutawatir. Mutawatir itu saking banyaknya sehingga jelas merupakan suatu yang yakin akan terjadinya. Dan hadis-hadis tersebut sudah banyak. Tinggal tanda yang terakhir, yaitu ketika nanti Al-Masih Dajjal, ketika munculnya Al-Masih Dajjal. Karena Rasulullah menyebutkan wala yazaluna yakhrujun, mereka senantiasa bakal keluar kelompok ini. Nah ini, kelompok ini akan terus keluar. Kemudian disebutkan yang ke-8, hadis yang ke-8, an Sahal bin Hunayf, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Sahal bin Hunayf mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatihu qaumun, akan tersesat satu kaum. Yaitu yatih artinya akan tersesat, artinya akan muncul kelompok yang apa? Kelompok yang sesat. Ada satu kaum yang mereka ini tersesat qibalal masyriq. Nah ini, qibalal masyriq, dari arah timur. Subhanallah, disebutkan oleh Rasulullah dari arah timur. Dan ternyata betul-betul muncul dari arah timur, tepatnya di dekat Kufah. Dekat Kufah yang ada di Persia. Ketika zamannya Rasulullah masih hidup, itu masih belum sampai dikuasai Persia ini di zaman Rasulullah. Tetapi baru ditaklukkan Persia di zaman Umar bin Khattab. Dan termasuk salah satu kota besarnya di Persia itu adalah Kufah. Nah, Kufah ini yang ada di arah timur seperti yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ditunjuk oleh Rasulullah SAW, biang kekufuran ada di sana. Biang sumber kekufuran itu ada di sana. Dari arah munculnya tanduk syaitan. Ya ini qibalal masyriq. Rasulullah menyebutkan arahnya timur, dan ternyata betul. Kaum yang muncul yang tersesat ini betul-betul munculnya di dekat Kufah. Mereka bikin kelompok itu di tempat yang namanya Harura, maka disebut kelompoknya ini dengan Haruriyin. Kelompok Haruriyin, kelompok yang mereka tinggal di tempat yang namanya Harura, dekat dengan Kufah, hanya beberapa kilometer saja. Nah ini, hanya beberapa kilometer atau beberapa mil dari Kufah, dekat. Nah ini,
Ya, jadi dekat jaraknya. Jaraknya dengan Kufah. Mungkin sini sampai Bokem gini. Jaraknya dekat. Jadi hanya beberapa kilometer saja. Nah, kata Rasulullah SAW, halaqatan ru'usuhum. Nah, cirinya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, halaqatan ru'usuhum. Kepalanya itu pelontos, gundul. Nah, ini. Mereka suka menggundul rambutnya. Nah, mereka menggundul ini bukan karena tahallul haji atau umrah. Nah, ini, tetapi mereka menjadikan itu sebagai salah satu yang mereka niatkan sebagai bentuk ibadah. Ibadah cukur rambut. Alasannya untuk konsentrasi, lebih konsentrasi ibadah. Nah, itu. Sehingga mereka tidak mikir rambutnya, tidak harus menyisirnya, merapikan. Maka mereka sudah digundul saja, supaya mereka lebih banyak bisa konsentrasi ibadah. Subhanallah. Ini simahumul hilak. Tandanya itu pakai mereka gundul, dan itu yang terjadi pada masa itu, pada masa Ali bin Abi Thalib. Mereka kaum Khawarij yang ada di Harura ini sukanya mereka gundul, rata-rata gundul. Masya Allah. Ini cirinya seperti itu. Bukan berarti gundul itu nggak boleh ya. Ini orang suka gundul bisa saja, boleh-boleh saja. Ini karena ada sebagian orang itu kalau rambutnya agak panjang rasanya risih. Ini ada orang sudah terbiasa rambutnya pendek digundul ini atau dipendekkan. Nah, ini dipendekkan. Jadi kalau ada sebaiknya orang yang tidak suka panjang ini enggak usah sampai dicukur kecuali kalau tahallul. Kecuali kalau untuk apa? Tahallul umrah atau haji. Nah, itu tahallul itu yang terbaik. Tapi enggak ada ibadah tahallul kecuali untuk haji dan umrah. Kalau sudah selesai haji atau umrah, selesai tahallul, itu saja disyariatkan, nggak ada yang lainnya. Sebagaimana kaum Khawarij yang mereka menggundul setiap kali agak panjang, gundul lagi, dan itu menjadi ciri khas. Menjadi ciri khas mereka. Nah, ini meskipun mungkin dalam perkembangan kelompok Khawarij itu sudah bukan lagi menjadi ciri khas, tetapi Rasulullah menyebutkan itu bahwa cirinya awal munculnya kaum Khawarij ini adalah mereka suka menggundul rambutnya. Nih. Nah, jadi alasan menggundul rambut ini mereka dalam rangka untuk lebih konsentrasi ibadah. Subhanallah. Sampai akhirnya mereka hampir seperti mensyariatkan gundul ini. Karena menjadi ciri khas mereka. Ini ciri khas kelompok mereka. Dan mereka ketika itu menjadikan ciri khas kelompoknya gundul. Kalau enggak gundul, ini mereka menjadikan itu tanda bukan kelompok mereka. Ketika itu. Nah, cirinya seperti itu. Nah, Masya Allah. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian berikutnya an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayakunu fi ummati, akan ada di umatku ikhtilafun, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan. Nah, ini perselisihan di kalangan sesama kaum muslimin. Wa furqatu qaumin, wa furqah, ikhtilafun wa furqah, akan muncul perpecahan. Nah, ini. Nah, perpecahan ini yang disebutkan siapa ini?
furqatun, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan dan furqah. Ada furqah, ada perpecahan di kalangan kaum muslimin. Nah, yang disebutkan perpecahan yang disebutkan setelahnya adalah qaumun, yaitu adanya satu kaum yuhsinunal qil. Mereka ini yuhsinunal qil, bagus ucapannya, kelihatannya bagus. Ini kelihatannya ucapannya bagus. Yuhsinunal qil. Ini kelihatannya ucapannya baik saja. Baca Quran, subhanallah. Tetapi wa yusiunal fi'la, tapi mereka ini buruk perbuatannya. Nah, ini buruk perbuatannya. Kenapa sampai disebutkan buruk perbuatannya? Karena apa yang mereka lakukan ketika itu sesuatu yang merupakan kemungkaran dan dianggap oleh mereka sebagai satu kebaikan. Seperti halnya yang dilakukan akhirnya menjadikan Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menumpas kaum Khawarij ini. Yang awalnya Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan awalnya kepada mereka, kami tidak akan memulai, maksudnya menumpas, memberantas mereka ini tidak akan, tapi dibiarkan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Kami nggak akan memulai untuk menyerang mereka, meskipun tanda-tandanya mereka ini membuat camp seperti tentara, seperti campnya tentara. Jadi mereka membawa senjata, latihan perang, sehingga konsentrasi di tempat tersebut ini dilakukan oleh mereka ini dengan melatih seperti latihan perang. Meskipun demikian Ali mengatakan kami tidak akan memulai untuk menyerang kelompok tersebut hingga kalian atau mereka lah yang memulai duluan. Kalau membuat keonaran, ini baru Ali bin Abi Thalib akan menumpas atau akan membalas. Jadi selama mereka tidak memulai peperangan, maka Ali juga tidak akan memulai untuk menyerang mereka. Sampai akhirnya kejadian ini yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Ali bin Abi Thalib sampai kepada beliau berita kemungkaran yang dilakukan oleh mereka sudah melampaui batas. Yaitu ketika ada seorang sahabat Abdullah bin Khabbab bin al-Arat, yang Abdullah ini lahir di zaman Rasulullah SAW, ketika di Madinah lahir ini dibawa kepada Rasulullah, dan ayahnya Khabbab itu minta dikasih nama. Akhirnya diberi nama Abdullah. Ditahnik oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian diberi nama Abdullah. Nah, ini Abdullah ini lewat bersama istrinya yang hamil tua di sekitar Harura, tempat mereka. Yang akhirnya ketika itu ditangkap, diinterogasi. Nah, ini bagaimana pendapatmu? Nah, ini tentang Ali bin Abi Thalib. Apakah engkau masih mengakui sebagai Amirul Mukminin? Iya. Maka dia jawab, iya, dia Amirul Mukminin. Mereka mengatakan dia bukan Amirul Mukminin. Ini dia Amirul Kafirin. Apakah engkau tetap meyakini atau mengakui sebagai Amirul Mukminin? Iya. Maka mereka mengatakan, barang siapa yang masih mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, padahal dia adalah Amirul Kafirin, maka berarti dia juga kafir sama dengannya. Sama dengan siapa? Ali yang sudah dikafirkan. Akhirnya dibunuh Abdullah bin Khabbab. Istrinya, ini kata mereka, ini bagaimana istrinya ini? Abdullah sudah dibunuh, istrinya hamil tua. Ini sebentar lagi melahirkan. Dan kalau anak ini yang dilahirkan laki-laki misalnya, nanti besarnya dia akan balas dendam. Ini sudah suudzon duluan ini mereka, ya. Bakal membalas ayahnya. Nah, ini
maka sebelum jadi besar dan bahkan sebelum lahir dibunuh sekalian. Ini mengerikan. Padahal jelas hadisnya Rasulullah SAW, beliau mengatakan wala taqtul walidan. Nah, ini untuk musuh orang kafir tidak boleh para sahabat yang mereka berperang di zaman Rasulullah. Setiap perang Rasulullah SAW mewasiatkan. Jadi perang pun ada ilmunya. Ini ketika perang di medan pertempuran ini ada ilmu perang. Apa saja yang dilarang, apa saja yang diharuskan. Jadi pasukan itu harus mengetahui ilmu perang, aturan perang, yaitu yang diantaranya taat kepada pemimpin. Kemudian tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak. Nah ini wanita dan anak-anak dan orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah tua renta. Seandainya mereka ada di antara pasukan atau di negeri yang ditaklukkan misalnya. Seandainya kaum muslimin menaklukkan suatu negeri, di situ ada wanita, anak-anak dan orang yang sudah tua renta, orang yang sakit, orang tua renta. Tidak boleh dibunuh. Ini tidak boleh dibunuh. Subhanallah. Tapi mereka ini kaum Khawarij jauh lebih apa? Lebih bengis dan lebih kejam. Bahkan sampai wanita yang hamil bukan hanya dibunuh, tapi perutnya dibedah. Dikeluarkan anaknya, janinnya, dibunuh. Subhanallah. Nah, hebohlah dan sampai berita tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian siapkan pasukan. Kaum muslimin, para sahabat, mereka yang sebelumnya perang Jamal, perang Siffin gak ikut, ketika dikomando untuk jihad melawan atau menumpas kaum Khawarij, mereka pada ikut semuanya. Ikut semuanya sampai akhirnya ditumpas. Disitulah Rasulullah kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lainnya yang menceritakan tentang hal ini, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW dalam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa cirinya di antara kelompok yang mereka seperti itu ada seorang yang tadi disebut Dusaddiin, orang yang mempunyai payudara pada laki-laki ini, atau Dusaddiyah, orang yang mempunyai payudara. Subhanallah. Nah ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakhruju fikum, akan muncul di antara kalian, akan muncul pada kalian. Ini yang disebutkan. Akan muncul pada kalian, au yakunu fikum, akan terjadi pada kalian, qaumun yata'abbadun, kaum yang mereka itu yata'abbadun, mereka itu beribadah, wa yatadayyanun, dan mereka beragama, maksudnya getol dalam beribadahnya. Nah, ini mereka ini penampilannya orang-orang yang soleh, yatadayyanun. Itu orang-orang yang beragama, orang yang soleh kelihatannya, sholat malam, baca Quran, dan berbagai amal-amal yang disyariatkan. Ini berpuasa, hatta yu'jibukum, hingga membuat takjub kalian mereka ini. Apa yang mereka lakukan ini membuat kalian takjub dengan ibadah, saking getolnya ibadah mereka. Wa tu'jibuhum anfusuhum, dan membuat mereka itu takjub dengan diri mereka sendiri. Jadi mereka ini kaum Khawarij, mereka merasa mereka yang paling getol ibadahnya juga. Subhanallah, muncul kebanggaan. Mereka membanggakan kelompok mereka.
Tu'jibuhum anfusuhum, mereka takjub. Nah, ini muncul sifat ujub pada mereka ini. Dengan apa? Dengan sifat karakter mereka yang malam itu ibadah. Nah, ini kemudian siang hari berpuasa, baca Quran. Nah, ini siang malam. Sehingga sampai-sampai mereka membandingkan. Kalau mereka membandingkan dengan kelompok di luar mereka, mereka merasa mereka ini yang paling top ibadahnya. Ini. Dan paling benar. Ini paling benar, paling top, paling bagus daripada yang lainnya. Subhanallah. Ini bahayanya kalau punya sifat apa? Ujub. Ini kelompok kami ini, organisasi ini, ya ini paling besar, paling banyak pengikutnya. Ini paling baik. Ini subhanallah, ini bahayanya. Ini berbahaya. Kalau takjub dengan amalnya, ini berbahaya. Tu'jibuhum anfusuhum. Ini sifat dan karakter mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama ini seperti halnya keluarnya anak panah dari busurnya. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ini, anak panah dari busurnya. La haula wala quwwata illa billah. Ini salah satu di antara cirinya kelompok ini. Jadi mereka itu ahli ibadah. Sampai-sampai konsentrasi ibadah hingga membuat mereka itu tidak mau sibuk dengan kepalanya, rambutnya. Ini. Sudah sibuk nyisir rambut dan berbagai macam dandanannya. Subhanallah. Ini hadis-hadis tentang kaum Khawarij. Hadis-hadis tentang kaum Khawarij. Nah, ini hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis tentang kaum Khawarij, yang meskipun di sini hanya sebagian kecil. Sebagian kecil 10 hadis yang disebutkan di sini yang mewakili hadis-hadis yang sangat banyak tentang kaum Khawarij. Yang intinya bahwa kelompok ini akan terus nantiasa keluar, muncul. Nah, ini di akhir zaman sampai nanti terakhir adalah ketika Dajjal sudah muncul. Nah, ini ketika Dajjal muncul, di situ terakhir. Kemudian yang berikutnya disebutkan Islahul Hasan bin Ali. Islahul Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yaitu Hasan bin Ali mendamaikan kaum muslimin, dan menjadikan dua kelompok yang sedang berseteru pada waktu itu, yaitu Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah. Ini pihak Muawiyah. Jadi Khawarij setelah Ali bin Abi Thalib membunuh Khawarij, akhirnya Ali bin Abi Thalib ini sudah reda setelah Khawarij itu muncul. Tapi tidak lama setelah itu, meskipun kondisi ini sudah stabil setelah Khawarij. Jadi Khawarij ini kasus terakhir, peperangan terakhir Ali bin Abi Thalib. Setelah itu agak tenang suasana. Setelah dibantai, ditumpas kaum Khawarij ini. Setelah ditumpas kaum Khawarij, agak tenang, tapi ternyata mereka kaum Khawarij itu memendam kedengkian dan kebencian, ingin membalas. Sehingga kelompok Khawarij mereka menyepakati ada 3 orang yang tersisa dari kalangan kaum Khawarij. Salah satunya Ibnu Muljam. Yang mana Ibnu Muljam ini bagian dari kaum Khawarij ini yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. 3 orang Khawarij bersepakat membunuh 3 orang yang paling dianggap kafir oleh mereka. Siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib di satu pihak, dan pihak yang kedua pihak Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu mempunyai
kedekatan dengan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. 3 sahabat Rasulullah ini yang mana di pihak Ali dan di pihak Muawiyah bersama dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang mana 3 ini yang dianggap kafir, paling kafir oleh kaum Khawarij. Maka mereka sepakat 3 orang, salah satunya Ibnu Muljam, kemudian yang membunuh Amr namanya juga Amr. Ini yang berencana membunuh Amr namanya juga Amr. Nah 3 orang ini, yang satu membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali, Muawiyah, Amr bin As, sepakat membunuh di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan. Nah, ini rencananya mereka membunuh di tanggal tertentu bulan Ramadan. Tanggal berapa disepakati? Tanggal 17 saja misalnya. Ini. Disepakati tanggal 17 Ramadan. Nah, ini. Akhirnya sepakat. Dan itu dilakukan pada bulan Ramadan di pagi hari, yaitu sholat subuh. Sepakat mereka itu membunuh pas ketika sholat apa? Sholat subuh. Jadi sepakat dibunuh pada saat sholat. Bayangkan. Nah, mereka menganggap orang kafir sholat gak sah. Ini sholatnya gak sah. Nah, ini. Dan paling aman dibunuh pas ketika sedang apa? Sedang sholat. Subhanallah. Sepakat 3 orang membunuh 3 sahabat ini ketika sedang jadi imam sholat. Luar biasa. Dan ketiga-tiganya memang imam. Amr bin As ini juga imam. Diberikan wilayah Mesir oleh Muawiyah. Muawiyah di negeri Syam, Ali di Kufah. Sepakat 3 orang ini. Ibnu Muljam melaksanakan eksekusi terhadap Ali. Muawiyah juga dibunuh, ditikam. Jadi imam. Amr bin As ini selamat. Amr bin As selamat karena ketika itu subuh tidak keluar ke masjid karena beliau sedang mencret. Ini hikmahnya mencret menyelamatkan nyawanya. Ini, takdirnya demikian. Jadi diare mencret, akhirnya enggak ke masjid. Nah, ini digantikan oleh sahabat lain, namanya Kharijah. Namanya yang menggantikan Amr bin As ini namanya Kharijah, sahabat Rasulullah. Nah, ini akhirnya Kharijah ini yang ditikam dari belakang. Subhanallah. Caranya seperti halnya Abu Lulu'ah ketika menikam Umar. Jadi ditikam dari belakang ketika sedang jadi imam. Dibunuh, yang ternyata meninggal ya Kharijah yang jadi imam. Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan ditikam dari belakang tapi tidak sampai mengenai bagian yang mematikan. Tetapi karena sebab luka tersebut terkena bagian yang mana menyebabkan Muawiyah sudah nggak bisa punya anak, tidak bisa punya anak lagi. Ini Muawiyah. Ali bin Abi Thalib berhasil ditikam dan dibunuh. Sehingga yang meninggal cuman Ali bin Abi Thalib, yang dieksekusi oleh Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya setelah dibunuh, ditangkap, kemudian dieksekusi oleh Hasan bin Ali yang kemudian menjadi pengganti Ali bin Abi Thalib, ayahnya. Ini Hasan bin Ali radhiyallahu anhu langsung setelah Ali meninggal dibaiat. Nah, ini. Dan Ali bin Abi Thalib berpesan untuk mengkisos para pembunuhnya, yaitu Ibnu Muljam, dan akhirnya dieksekusi. Yang mengerikan karena memang pemahamannya adalah Khawarij, apa? Khawarij, dan ini ahli ibadah. Salah satu Ibnu Muljam ini salah satu tokoh Khawarij yang juga memberontak ketika itu dan ditumpas, tapi dia selamat. Ibnu Muljam selamat dan akhirnya ketemu dengan teman-temannya yang bertiga tadi, sepakat untuk membunuh. Subhanallah.
dan hingga akhirnya Ibnu Muljam dieksekusi. Sebelum dieksekusi, bayangkan, ini saking sesatnya kelompok Khawarij ini, mereka merasa tidak menyesal, tidak merasa menyesal dengan perbuatannya. Ibnu Muljam ketika itu mau dieksekusi, mau dikisos, maka ditanya Ibnu Muljam ini untuk bertaubat. Ini bertobat. Tetapi Ibnu Muljam tidak bertobat, bahkan dia merasa itu sebagai salah satu ibadah paling tinggi yang dia lakukan. Jihad melawan penguasa yang kafir. Dia merasa melakukan jihad, bayangkan. Padahal ini adalah perbuatan membunuh yang sudah disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ali bin Abi Thalib ahlul jannah. Tapi dikafirkan oleh Ibnu Muljam ini saking bodohnya. Saking bodohnya tidak mengetahui hadis-hadis Rasulullah tentang Ali bin Abi Thalib dan pemahamannya saking sesatnya. Ini tidak sampai kepadanya tentang keutamaan Ali yang disebut sebagai ahlul jannah. Ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh dan dikatakan sebagai kafir. Ini bayangkan. Jadi dia sendiri Ibnu Muljam ini pemahamannya sedemikian sesatnya. Sedemikian sesatnya. Bagaimana dia membunuh ahlul jannah? Tidaklah membunuh, dan Rasulullah menyebut Ali ini sebagai syahid. Berarti kalau syahid berarti dia terbunuh di jalan Allah. Kalau terbunuh di jalan Allah berarti yang membunuhnya ini adalah yang sesat, yang salah adalah yang membunuhnya. Subhanallah. Nah ini Ibnu Muljam akhirnya ketika sebelum dieksekusi disuruh untuk bertobat tapi tidak mau. Bagaimana bertobat dari perbuatan amal soleh yang dia rasa sebagai amal soleh? Dia meyakini sebagai amal soleh. Hingga akhirnya Ibnu Muljam ini dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Supaya kakinya. Jadi sebelum dieksekusi dieksekusi ini disuruh untuk bertobat sampai dipotong kakinya, dipotong tangannya. Tapi ketika dipotong tangan dan kakinya ini tidak bergeming. Maksudnya tidak kelihatan dia itu kesakitan. Tapi justru lisannya berzikir. Tidak berhenti zikir. Ini bayangkan. Tidak berhenti apa? Berzikir. Sampai akhirnya ketika itu disuruh untuk menjulurkan lidahnya. Disuruh untuk menjulurkan apa? Lidahnya. Untuk dipotong. Baru ketika itu pucat wajahnya. Sebelumnya nggak ada ekspresi takut. Tapi ketika lidahnya disuruh untuk mengeluarkan, dia ketakutan. Pucat. Ditanya, kenapa kok dipotong tangannya, dipotong kakinya, tidak bergeming, tapi disuruh untuk menjulurkan lidah, takut. Jawabannya bagaimana jawabannya? Saya khawatir meninggal setelah dipotong lidahnya dalam keadaan tidak bisa berzikir, tidak bisa menyebut Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini saking apa? Saking sesatnya pemahaman Ibnu Muljam ini yang sudah mengkafirkan Ali dan tidak bertaubat. Dia merasa membunuh Ali ini ibadah. Ibadah yang paling tinggi yang bisa dia lakukan, lebih daripada ibadah yang lain. Akhirnya dieksekusi. Dieksekusi, dipenggal lehernya Ibnu Muljam ini. Subhanallah. Ketika dieksekusi itu masih lisannya mengucapkan dzikir, sisa-sisa. Jadi masih apa? Dzikirnya itu berjalan. Ini kalau ditemukan oleh orang yang sama-sama sesatnya ini dianggap sebagai wali. Jadi meninggal masih apa? Berzikir. Meninggal masih apa? Masih berzikir. Subhanallah. Itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengabarkan, memberitakan membunuh Ali itu dengan neraka. Beritakan kabar gembira orang yang membunuh Ali itu dengan neraka. Subhanallah.
Nah ini. Nah disebutkan yang berikutnya adalah tentang islahul Hasan. Jadi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mendamaikan. Maksudnya bagaimana mendamaikan? Nah itu. Dan ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau menyebutkan tentang nanti bagaimana mendamaikan Hasan bin Ali ini ketika mendamaikan kaum muslimin. Di mana yang ketika itu masih sisa-sisa perselisihan antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kelompok Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini masih santer. Bahkan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu masih mendengar di kalangan pengikutnya atau di kalangan penduduk Kufah, pasukan Ali bin Abi Thalib sebelumnya masih membicarakan, membahas Muawiyah bin Abi Sufyan, kebencian terhadap Muawiyah dan negeri Syam. Dan pasukannya di negeri Syam. Subhanallah. Nah, disebutkan dalam riwayat dalam hadis ini an Abi Bakrah. Diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah ini sahabat Rasulullah. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini Abu Bakrah. Abu Bakrah. Ini sahabat yang lain. Abu Bakrah berkata, "Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW alal mimbar." Beliau berada di atas mimbar. Wal Hasan ibnu Ali, ketika itu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ila jambihi, ada di sampingnya. Hasan ketika itu sendirian, tidak bersama Husain. Tapi Hasan bin Ali bersama Rasulullah, ada di samping beliau. Wa huwa yuqbilu 'alan nasi marratan wa 'alaihi ukhra. Lihat kepada para sahabat, kepada Hasan. Rasulullah melihat kepada Hasan, kemudian kepada sahabat, bolak-balik begitu. Ini gantian. Dilihat Hasan, kemudian dilihat para sahabat. Wa 'alaihi ukhra. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah setelah itu bersabda, inna ibni hada sayyidun, sesungguhnya anakku ini akan jadi pemimpin. Masya Allah, ini termasuk nubuwah, berita kenabian, artinya pasti bakal apa? Terjadi, bakal jadi pemimpin anakku ini, Hasan bin Ali. Dan betul ketika Hasan diangkat menjadi pengganti ayahnya Ali bin Abi Thalib setelah dibunuh oleh Ibnu Muljam tadi, Hasan menjadi khalifah pengganti Ali, akan menjadi pemimpin kata Rasulullah. Waktu itu masih kecil, Hasan ini masih anak-anak kecil. Inna ibni hada sayyidun, sungguhnya anakku ini, Rasulullah menyebut sebagai anak, padahal sebagai apa? Cucunya. Nah, ini cucu. Tetapi kebiasaan mereka bangsa Arab, nah ini mereka itu menyebut cucu, nah ini anak. Nah, ini cucu itu disebut dengan anak saya ini. Nah, ini Masya Allah. Rasulullah tidak punya anak laki-laki, sehingga cucunya laki-lakinya kemudian disebut oleh Rasulullah, ini anakku. Anakku. Ini inna ibni hada sayyidun, anakku ini adalah pemimpin. Maksudnya bakal jadi pemimpin nanti, kalau sudah besar bakal jadi pemimpin. Wala allallahu, dan mungkin la Allah an yusliha bihi baina fi'ataini fi'adimataini minal muslimin, dan mungkin ini la Allah, ini atau maknanya semoga Allah. Semoga Allah mendamaikan dengannya, Allah mendamaikan, semoga Allah mendamaikan. Ini atau mungkin nanti Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin dengannya, dengan Hasan ini. Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang besar, yaitu dengan Hasan, melalui Hasan.
Di tangan Hasan bin Ali didamaikan kaum muslimin. Dan itu terjadi betul sebagaimana yang terjadi dalam sejarah. Yang terjadi dalam sejarah. Di mana ketika Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menjadi pengganti ayahnya, maka Hasan bin Ali menjadi khalifah atau pengganti ayahnya itu hanya berlangsung 6 bulan. Hanya 6 bulan. Selama 6 bulan, Hasan bin Ali ini merasakan ketika berada di Kufah, merasakan tidak nyaman. Menjadi khalifah pengganti ayahnya ini tidak merasa nyaman dengan penduduk Kufah yang notabene adalah pasukan Ali atau pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika itu Hasan mengetahui bagaimana pembicaraan penduduk Kufah yang mereka demikian bencinya kepada penduduk negeri Syam, Muawiyah dan penduduk negeri Syam. Subhanallah. Jadi permusuhan itu justru terbentuk di akar bawah. Di akar bawah itu terbentuk seperti itu. Jadi saling membenci. Mereka membenci penduduk negeri Syam. Dan itu tidak terjadi di negeri Syam. Artinya di negeri Syam mereka ini tunduk kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di negeri Syam tidak seperti halnya di Kufah. Tidak ada pembicaraan kebencian terhadap Ali. Ini subhanallah. Dan ini sangat berbeda dengan yang ada di negeri Kufah. Mereka terbentuk kebencian kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Hasan bin Ali. Karena perselisihan yang terjadi itu sebenarnya fitnah. Perang itu perang fitnah. Ini yang seharusnya tidak ada kebencian di antara sama. Justru dia tidak merasakan keamanan di Kufah itu. Banyak disinyalir para pengkhianat, orang-orang yang justru Hasan merasa tidak aman, tidak merasa aman di Kufah. Dan yang terjadi betul-betul sesuai. Hasan itu akhirnya nanti dibunuh, diracuni. Meninggalnya itu diracun. Diracun ketika berada di Kufah. Subhanallah. Dan Hasan ini setelah 6 bulan mereka penduduk Kufah ini menuntut untuk menyerang balik Muawiyah lagi. Subhanallah. Ketika itu Hasan bin Ali disebutkan dalam sebagian pendapat bahwa sebenarnya Hasan sudah berniat tapi memendam niatnya untuk menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, menyerahkan kekhilafahan, kepemimpinan kepada Muawiyah, yang dengan diserahkan itu menyatukan dua kelompok. Nah ini disebutkan pendapat sebagian ahli sejarah, Hasan itu sebenarnya sudah niat lama untuk menyerahkan kekuasaan. Sebagian berpendapat bahwa Hasan itu baru kepikiran setelah berangkat menuju ke negeri Syam. Awalnya itu berangkat mau menyerang, tetapi di tengah perjalanan berubah pikiran. Ini pendapat yang kedua. Meskipun pendapat yang pertama ini lebih mendekati kebenaran. Ditambah dengan kejadian selama perjalanan. Bayangkan, selama perjalanan Hasan bin Ali merasa keamanannya justru tidak lebih baik. Sampai akhirnya berkesimpulan, saya berada di bawah kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu lebih merasa tenang, lebih merasa tentram dibandingkan kalau dia menjadi pemimpin. Karena ketika dia menjadi pemimpin menggantikan ayahnya, merasa tidak aman dari kaum Kufah. Bayangkan Hasan sebagai khalifah, tetapi di tengah perjalanan itu barang-barangnya dicuri.
Pencurinya ada di pasukannya. Subhanallah. Jadi tidak merasa aman di tendanya, dicuri. Kemudian nyawanya tidak aman. Maksudnya ada rencana atau ada usaha untuk membunuh Hasan. Usaha untuk membunuh Hasan. Subhanallah. Dan pelakunya adalah yang ada di dalam pasukannya. Di dalam pasukan Hasan bin Ali. Subhanallah. Karena sebenarnya pengikut kaum Khawarij juga masih beredar di sana. Nah, disitulah Hasan bin Ali merasa saya berada atau saya menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah itu lebih baik. Lebih baik daripada apa? Daripada menjadi khalifah dan akan terus bermasalah. Akan terus bermasalah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan bisa memicu permusuhan yang lainnya. Akhirnya Hasan bin Ali bertekad untuk mendatangi Muawiyah. Ini. Meskipun tidak disampaikan oleh Hasan bin Ali keinginannya tersebut kecuali setelah dekat dengan negeri Syam. Hampir sampai di negeri Syam. Ini. Kemudian ketika terdengar Hasan ini membawa pasukan banyak sekali. Seolah-olah ini pasukan mau menyerang negeri Syam. Ini. Menyerang negeri Syam. Padahal sebenarnya Hasan sudah bertekad untuk menyerahkan kekuasaan. Ini, menyerahkan kekuasaan kalau sudah sampai di negeri Syam, mereka akan menurut kepada Hasan. Nah, ternyata Hasan ketika menjelang sampai di negeri Syam, Muawiyah mengumpulkan penasihatnya, merembukkan dengan para penasihat termasuk Amr bin As radhiyallahu anhu dan beberapa petingginya. Ini penasihatnya. Bagaimana? Ini. Ada yang mengusulkan. Ini. Lawan saja, hadapi saja. Mereka siap apapun yang apapun yang diperintahkan oleh Muawiyah kami siap. Ini. Tinggal perintahkan kami akan laksanakan. Perintahkan kami akan laksanakan. Sebagaimana ketika sebelumnya menghadapi pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah siap. Subhanallah. Jadi stabilitas di negeri Syam itu betul-betul tertata. Mereka betul-betul taat dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil memimpin negeri Syam. Sejak Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah sampai zamannya Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah berlangsung 30 tahunan. 25 tahun. Hampir apa? Hampir 30 tahun. Ini. Jadi 20 sekian tahun. 25 tahun sekitar itu Muawiyah ini sudah menjadi gubernur di negeri Syam. Dan memperluas wilayah negeri Syam, seterusnya ini Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil memperluas ekspansi. Nah, sampai akhirnya Muawiyah ini ketika berembuk, Muawiyah berkesimpulan, kalau kita menyerang atau melawan pasukan Hasan yang jumlahnya sedemikian banyak, seandainya kita menang, tapi korbannya juga banyak nanti. Yang tertumpah darah itu juga kaum muslimin semuanya. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian mempertimbangkan, kalau mempertahankan kekuasaan, ini yang terjadi adalah apa? Korbannya banyak, kaum muslimin akan berjatuhan. Maka Muawiyah mengatakan, saya akan menulis surat kepada siapa? Hasan. Muawiyah akhirnya menulis surat kepada Hasan, dikirim utusan untuk menyampaikan kepada Hasan bin Ali, radhiyallahu anhu. Ini. Akhirnya ditulislah surat dari Muawiyah kepada Hasan. Isinya apa? Isi suratnya apa? Tulislah apa yang engkau inginkan dari kami. Apa yang engkau inginkan dariku, aku akan laksanakan. Mau mengambil kekuasaan,
dikasih oleh Muawiyah. Masya Allah. Jadi Muawiyah sudah bertekad untuk menyerahkan, sudah mau apa? Mau mengambil kekuasaan, saya serahkan kepadamu. Artinya menyerahkan jabatannya Muawiyah, diserahkan. Sudah kamu mau mengganti saya, dipersilahkan. Ini. Jadi sudah tunduk kepada Muawiyah. Sudah apa saja yang diputuskan oleh Hasan, saya akan ikuti. Silakan kau tulis apa yang kau inginkan. Saya akan lakukan. Saya akan lakukan. Mau saya diganti sebagai gubernur, diganti oleh yang diinginkan oleh Ali, oleh Hasan, silahkan. Masya Allah. Ini kebesaran jiwa, kebesaran hati Muawiyah. Sudah legowo kalau bahasa kita ya. Saya akan turun dari jabatan sebagai gubernur kalau itu memang yang diinginkan oleh Hasan. Setelah dibaca oleh Hasan, akhirnya justru balasannya apa? Justru Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini. Akhirnya ketika itu disambut Hasan bin Ali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dengan disambutnya Hasan, kemudian Hasan menyerahkan kekuasaan ini kekhilafan kepada Muawiyah. Engkau yang sekarang jadi khilafah, terserah. Ini terserah, yang nanti di Kufah itu terserah kamu yang atur. Hasan yang jelas menyerahkan kepada Muawiyah. Mau diganti Hasan dengan yang lainnya itu terserah Muawiyah. Dengan adanya penyerahan kekuasaan, bersatulah kaum muslimin. Ini. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriyah, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ini bulan Rabiul Awal. Ini pada tahun 41 Hijriyah. Dengan diserahkannya kekuasaan kepada Muawiyah, kaum muslimin bersatu. Kedua pasukan ini kemudian sudah enggak jadi perang. Karena mereka satu apa? Satu pemimpin. Yaitu berpindah dari Hasan diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah sekarang jadi khalifah. Dan Kufah menjadi salah satu provinsinya. Pusatnya ada di negeri Syam. Masya Allah. Dari situ hubungannya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah semakin erat. Ini semakin erat persaudaraannya. Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim hadiah kepada Hasan. Kalau Hasan datang disambut. Ini disambut seperti saudaranya sendiri. Luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Hasan. Persis sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Anakku ini nanti jadi pemimpin dan semoga Allah menyatukan, mendamaikan dua kelompok besar, kelompoknya Ali dan kelompoknya siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu ajmain. Jadi ini yang luar biasa dan betul sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah bersabda, khilafah setelahku 30 tahun. Dalam hadis disebutkan khilafah setelahku 30 tahun. Kemudian setelah itu mulkun warahmah, ada kerajaan dan rahmah. Nah, kerajaan siapa setelah 30 tahun? Yaitu berakhir pada tahun Rasulullah wafat tahun 41 tahun 11 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Muawiyah bin Abi Sufyan diserai oleh Hasan bulan Rabiul Awal, tanggalnya aja yang beda ya. Tanggalnya aja yang enggak sama. Ya, tapi bulannya sama. Rabiul Awal tahun 41, jadi 30 tahun setelah. Dengan demikian, sabda Rasulullah khilafah setelahku 30 tahun itu berakhir dengan penyerahan kepada Muawiyah. Dan setelah itu kata Rasulullah mulkun warahmah, ada kerajaan dan rahmah. Nah, berarti yang mulkun ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama di dalam Islam. Dan setelah itu raja semuanya. Ini zamannya Bani Umayyah. Kemudian setelah itu Bani Abbasiyah dan seterusnya. Yang menjadi pengganti itu adalah keluarganya dan itu adalah sistem monarki, sistem kerajaan. Dan itu dimulainya setelah zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu.
Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam kajian yang akan datang, insyaallah taala. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.